Ia yang sudah terlanjur sangi kemudian berusaha memeluknya. Ia kemudian merayunya dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Dan pergenjotan pun terjadi. Cerita dimulai dari sepasang suami istri yang pada saat itu melangsungkan makan malam bersama. Keesokan harinya, tampak wanita itu pergi ke suatu tempat. Ia pun tampak kebingungan mencari orang yang telah menghubunginya. Setelah masuk ke dalam, ada seorang pria yang menanyakan apa kepentingannya datang ke perusahaan tersebut. Ia kemudian mengatakan pihak perusahaan telah menghubunginya perihal panggilan pekerjaan. Kemudian, pria itu mengajak wanita tersebut pergi ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, ia lalu disuruh untuk menunggu beberapa saat. Sembari menunggu, ia kemudian melihat ke sekeliling. Ia melihat banyak pakaian serta pakaian dalam yang masih terbungkus rapi. Tak hanya itu, ia juga melihat beberapa majalah dewasa ada di atas meja tepatnya. Tampaknya wanita itu belum mengetahui background perusahaan tempat ia bekerja. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pria tersebut datang. Pria itu kemudian memberikan tanda pengenal perusahaan untuk dirinya, serta buku pedoman kerja yang harus ia pelajari sebelum ia bekerja besok. Keesokan harinya, tampak wanita itu bengong di depan komputer. Ia baru mengetahui bahwa dirinya diterima sebagai editor video bokep di perusahaan tersebut. Melihat dirinya tertunduk, kemudian sang sutradara menghampiri dirinya. Pria itu kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukan editing video yang baik agar penonton tertarik melihatnya. Kemudian, saat berusaha serius untuk melaksanakan arahan dari sang sutradara, otaknya pun malah traveling melihat adegan pergenjotan tersebut. Dan karena sudah merasa becek melihat adegan tersebut, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Malam harinya, saat hendak beristirahat, ia melihat suaminya sibuk mengerjakan pekerjaan kantornya. Kemudian, setelah semua pekerjaan selesai, suaminya pun memutuskan untuk langsung beristirahat karena kecapean. Di sisi lain, istrinya yang saat itu sedang sange berat, tak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa menelan kekecewaan. Keesokan paginya, tampak beberapa staf dari perusahaan tersebut berkumpul. Mereka sedang mengalami problem karena kekurangan kru saat syuting. Tiba-tiba wanita itu datang menuruni tangga. Ia lalu menanyakan ada apa dengan mereka, karena mereka tumben kumpul bersama di sini. Lalu, sutradara itu kemudian mengatakan bahwa ia sedang mencari kru tambahan untuk diajak syuting. Lalu, tiba-tiba sang sutradara memiliki ide untuk menjadikannya kru tambahan. Karena merasa kasihan melihat teman-temannya kebingungan mencari kru tambahan, akhirnya ia mau membantu teman-temannya menjadi sebagai kru tambahan. Sang sutradara pun kemudian berterima kasih kepadanya. Lalu, saat sudah berada di dalam lokasi syuting, ia pun masih tampak malu-malu melihat sekitar. Melihat dirinya tegang, kemudian sang sutradara menghampirinya. Ia pun menyuruhnya untuk tetap tenang dalam bekerja. Sang sutradara juga menjelaskan bahwa tugasnya adalah sebagai tukang pembawa tisu dan minuman untuk pemeran si pria. Di pertengahan syuting, model pria kemudian meminta tisu kepadanya. Saat itu ia belum berani melihat adegan tersebut secara live. Namun, seiring berjalannya syuting, ia pun kemudian tampak berani dan menikmati adegan tersebut. Setelah syuting berakhir, ia dan sutradara tersebut kemudian membawa properti ke dalam ruangan. Sang sutradara yang melihatnya telah bekerja keras, kemudian membawakannya sekotak minuman. Wanita itu kemudian tampak senang dan berterima kasih kepadanya. Setelah itu, mereka kembali merapikan properti syuting. Tanpa disadari, sang sutradara tengah memperhatikannya dari belakang. Ia yang sudah terlanjur sangi kemudian berusaha memeluknya. Ia kemudian merayunya dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Dan pergenjotan pun terjadi. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Nampak dirinya sudah terbiasa dengan tugas dan pekerjaannya. Ia pun sudah tak canggung lagi untuk melakukan tugasnya. Kemudian, setelah syuting berakhir, ia diajak oleh sutradara tersebut ke suatu ruangan. Tiba-tiba sang sutradara mengajak pemeran pria untuk berkenalan dengannya.
Kemudian, tampak sang sutradara berbisik kepada pemeran pria seakan merencanakan hal jahat kepada dirinya. Tiba-tiba, sang sutradara menutup tirai dan meninggalkan mereka berdua. Dan pemeran pria pun kemudian mencoloknya saat itu. Keesokan harinya, saat sedang sibuk mengedit video, kemudian teman-teman krunya pun datang. Ia pun heran, tumben-tumbennya temannya menghampirinya. Dan benar saja, tiba-tiba teman-temannya mengeluarkan batang gosong miliknya dan menyuruhnya untuk mengkaraokenya. Ia pun kemudian tampak sedih karena disuruh mengkaraoke 3 batang gosong sekaligus. Kemudian, sesaat dirinya hendak pulang, tiba-tiba sang sutradara menghampirinya. Sang sutradara kemudian mengatakan bahwa ia melihat potensi pada dirinya. Ia kemudian memintanya untuk menjadi pemeran film bokep di perusahaan tersebut. Namun wanita itu kemudian menolaknya. Sang sutradara tampaknya tak mudah menyerah. Ia kemudian meminta 1 kali kesempatan pada wanita itu agar ia mau menjadi artis film pornonya. Namun dengan bedah hati, akhirnya ia pun mau melakukannya. Ia pun kemudian melangsungkan photoshoot perdananya untuk cover film pornonya. Setelah sesi foto berakhir, ia kemudian melakukan pergenjotan solo versus duo perdananya di depan kamera. Dan cerita pun berakhir.